Shalom, selamat pagi jemaat, selamat hari Minggu. Selamat datang dalam ibadah pagi ini di Gedung Gereja Maranatha. Selamat menikmati kasih karunia dan berkat penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu,
Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi dan shalom. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 24 September 2023, pukul 9.00 WIB. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Kebaktian Minggu 24 September 2023 pukul 9.00 WIB dan pukul 18.00 WIB merupakan kebaktian perhaliran untuk perjamuan kudus oikumene Minggu 1 Oktober 2023 mendatang. Kebaktian perjamuan kudus oikumene Minggu 1 Oktober 2023 di Gereja Maranatha dilakukan hanya satu kali pada pukul 9.00 WIB, sedangkan pukul 18.00 WIB merupakan kebaktian minggu pertama. Penerimaan kolekta Minggu 17 September 2023 pukul 9.00 WIB sebesar Rp10.934.200. Syukur sebesar Rp4.230.000. Persepuluhan sebesar Rp3.525.000 dan sarana fisik sebesar Rp729.000. Penerimaan kolekta Minggu 17 September 2023 pukul 18.00 WIB sebesar Rp10.253. Syukur sebesar Rp2.010.000. Persepuluhan sebesar Rp2.050.000 dan sarana fisik sebesar Rp1.379.000. Kebaktian Minggu 24 September 2023 saat ini dilayani oleh pelayan Tuhan, Pendeta Bapak Stef Haspers. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Immanuel. Pembacaan Alkitab terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Yohanes 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu keempat. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Nona Atira Sahulteru, Sirei Hakodes Choir. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 118 ayat 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 188. Nyanyian pujian untuk kebaktian minggu depan, tanggal 1 Oktober 2023 adalah nyanyian Kidung Jemaat. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar baru jemaat menyusul. Demikian warta jemaat Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon 24 September 2024, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua, Pendatua M Takaria MSI Sekretaris. Untuk menyambut Tuhan dan para pelayan, saya mengundang jemaat berdiri dan kita menyambutnya dengan 2 Sahabat Lama nomor 118
ayat 1, 2, dan 3. Pagi baik Ina Ama, saudara dan teman-teman pemuda sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita mulai kebaktian kita pada saat ini. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, amin. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Demikian nas pembimbing yang terambil dari kitab Yesaya pasal 2 ayat 11. Terpuji nama Tuhanmu, berbakti padanya, malam dan
Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Bilang padaku hari ini barang yang patut ku beri. Hati berdosa begini, bolehkah Tuhan teragih? Meski dosamu pun banyak, Tuhan sucikan bersih. Hati yang engkau hai anak, hendak membawa dan beri. Hati yang engkau hai anak, hendak membawa dan beri. Tuhan, kami pun sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Baruilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Karena hal itu gemara, bawa hatimu lekas. Sungguh kasih-Nya besarlah, pujilah Yang pelepas. Almasih Tuhan terlimpah, mur dan kemenyan dan mas. Tapi hatimu yang cinta, anak hai pergi lekas. Tapi hatimu yang cinta, anak hai pergi lekas. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Seorang pelepas, tetaplah, yang suka tolong beri lepas, tetaplah. Dan jika jalan
Karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Ya Tuhanku, dengarlah doaku dan sembahyangku. Hai, marilah tinggallah di dalam rencanamu. Jadikan aku anakmu yang dengar dengan teguh. Baik darahmu kudus, bersihkan sehingga terus. Putih bersih, putih bersih. Kudus, bersihkanlah aku terus. Berikanku agar aku beli dosaku, menuntunku menjadi pengantarku. Jadikan aku anakmu yang dengar dengan teguh. Baik darahmu kudus, bersihkan sehingga terus. Putih bersih, putih bersih. Tuhan darahmu kudus, bersihkanlah aku terus. Jemaat yang diberkati Tuhan, di pagi yang indah ini kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 13 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-20. Yohanes 13 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-20. Nanti kita baca secara berbalasan. Beta ayat yang ganjil, jemaat ayatnya yang genap. Sebelum kita membaca, kita berdoa dengan melakukan lagu Kidung Jemaat nomor 56. Kita mulai. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Berilah api dalam hati, hidupku penuhilah, ya Roh Kudus. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba
untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, janganlah hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi baik, inama saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar? Baik, luar biasa. Hari yang indah, hari yang cerah, sayup-sayup terdengar musik kadayo dan dandut di lapangan Merdeka. Dan ini menandakan bahwa hari ini kita bersuka cita. Dan karena itulah maka sebelum kita bersama-sama belajar dari Yohanes pasal 13 ayat 1-20 yang tadi Ketung sudah baca, Beta mau mengajak kita untuk memperlihatkan sukacita kita itu. Walaupun Ketung mungkin hati ancur, ada kecewa, ada masalah, ada tantangan. Tapi hari ini, kalau Tete Manis suka kasih Ketung waktu untuk duduk datang bersama-sama sebagai satu persekutuan jemaat, ini adalah saat yang indah, saat di mana kita bersukacita. Beta ingin
Ajak ketong semua untuk mari ketong balik muka ke kiri dan ke kanan. Berikan senyum yang paling manis sebelum mengakhiri bulan sweet September. Silakan, lalu ulurkan tangan kita dan ucapkan dengan penuh keyakinan, Tuhan memberkati Anda. Silakan. Yang teman-teman pemuda, senyum saja, saya usah pakai GP mata. Ya. Sudahkah belum? Sudah. Mimbarnya akan tinggi jadi dapat lihat. Tapi saya nggak apa-apa, mungkin matahari belum terlalu tikang, padis jadi masih dingin, jadi lebih baik tutup tangan, lipat tangan daripada kasih tangan for basudara di kanan kiri dan memberikan senyum yang paling manis sebelum mengakhiri bulan September ini. Nama basudara sekalian, dalam seminggu atau 2 minggu terakhir ini, hampir seluruh media sosial sedang viral, ribut, riuh dengan satu acara yang luar biasa yang digelar oleh seorang jurnalis kawakan, Natswa Shihab. Acara itu digelar di satu universitas dan memanggil 3 bakal calon presiden. Terlepas dari apa yang mereka bicarakan, tapi satu momen dalam acara tersebut sudah pasti kita tahu. Apa itu? 3 bakal calon presiden itu disuruh apa? Disuruh menghadap ke cermin. Apa yang mereka lakukan setelah mereka menghadap ke cermin? Mereka disuruh melakukan refleksi. Refleksi tentang apa saja? Refleksi tentang diri mereka atau tentang keluarga mereka atau tentang apa saja. Dan menarik bagaimana 3 bakal calon presiden ini menarasikan diri mereka, menceritakan diri mereka setelah mereka melihat diri mereka sendiri, bayangan mereka sendiri di cermin. Tentu saja bercermin, beta percaya katong semua yang masuk di gereja ini, sebelum sampai di gereja, katong pasti akan berkunjung ke tempat yang kudus, yaitu muka cermin. Dan katong akan lihat, ya itu tempat yang kudus, sebab disitulah katong akan melihat apakah beta punya diri sudah layak untuk pergi ke gereja. Apakah beta punya diri sudah layak untuk pergi ke pesta? Apakah beta punya diri sudah cukup baik, sudah cukup manis, sudah cukup gagah untuk pergi keluar dari rumah? Maka di tempat itulah kita kemudian melihat bayangan-bayangan kita sendiri setiap hari. Bahkan dalam setiap hari ketong bisa hitung beberapa kali kita akan menghadap di hadapan cermin, berdiri di depan cermin di rumah kita ataupun di tempat-tempat yang lain. Setiap orang dalam cerita atau dalam peristiwa dari acara talk show Natswa Shihab itu, setiap bakal calon presiden menceritakan tentang dirinya. Tetapi sebenarnya cermin yang sejati, cermin yang utama bukan apa kata mereka tentang diri mereka, tetapi apa yang sudah mereka buat dan dirasakan oleh orang lain. Dan karena itu cermin yang sebenarnya adalah setiap audiens yang ada di dalam balerung atau auditorium atau aula tersebut. Setiap orang pasti punya cerita tentang siapa bakal calon presiden yang sedang berdiri di hadapan mereka. Kita mungkin bisa saja bertanya, dari sekian ratus juta orang di Indonesia, cuma 3. Tetapi itulah sistem politik kita kemudian mensyaratkan bahwa 3 orang ini saja yang bisa. Mengapa? Karena 3 orang ini adalah hasil gandeng tangan koalisi-koalisi antara partai-partai politik yang sudah pasti kita tahu. Inama saudara sekalian, cerita ini memperlihatkan bahwa setiap hari, setiap waktu kita akan melihat kepada diri kita dan bertanya, hari ini beta su bikin apa? Hari ini apa yang beta sudah dapat? Hari ini beta baku dapat dengan siapa? Maka cermin yang sejati sebenarnya adalah ketika kita berhadapan dengan orang lain. Dan Yesus hari ini memperlihatkan satu pelajaran bagaimanakah cermin yang sebenarnya yang memberikan tanda kepada kita semua. Kita ini siapa?
Kita mau bikin apa? Apakah yang kita bikin ini ada sesuatu yang ada manfaatnya? Ataukah tidak? Pertanyaan-pertanyaan itu diajukan kepada diri kita, tetapi Yesus kemudian memperlihatkannya dengan cara yang unik. Ada 3 hal yang akan kita lihat dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20. Yang pertama, di bagian awal dikatakan Yesus tahu apa yang akan terjadi. Artinya, apa yang Yesus lakukan, dia tahu bahwa ada batas. Dia akan berhenti pada batas itu. Dia akan mengatakan sampai. Yang beta bikin sampai di sini. Tetapi apa yang dia bilang sampai di sini itu bukan berarti dia menyerah dengan keadaannya. Tapi dia punya pandangan jauh ke depan. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dalam bahasa sekarang, Yesus punya visi. Jika kita melihat apa yang sudah disampaikan dalam ilustrasi pertama kita tadi mengenai 3 bakal calon presiden tadi, bagaimana mereka menarasikan, sebenarnya yang mau diungkapkan di situlah apa visi mereka. Apa pandangan mereka tentang Indonesia masa depan. Dan Yesus memperlihatkan itu, bahwa menjadi orang Kristen bukan hidup terkungkung di masa lalu, menjadi orang Kristen bukan sibuk dengan segala sesuatu yang terjadi di saat ini, tapi menjadi orang Kristen juga adalah melihat apa pelajaran masa lalu, realistis terhadap perubahan yang terjadi sekarang, dan melihat apa yang harus kita siapkan di masa depan. Maka arah perjalanan kita semua tanpa terkecuali, siapapun Anda, apapun jabatan Anda, apapun pangkat Anda, adalah perjalanan sebenarnya menuju kepada masa depan. Dan kalau kita menuju masa depan, maka kita harus tahu mau kemana kita berjalan. Dan pertanyaan mau kemana kita berjalan itu bukan pertanyaan pribadi, tapi itu juga pertanyaan kita bersama-sama dengan istri kita. Itu juga pertanyaan kita sebagai orang tua bersama-sama dengan anak-anak kita. Mau kemana kita bawa kehidupan berkeluarga kita? Setahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang. Mau kemana kita berjalan bersama-sama dalam kolega, bersama-sama dengan para kolega di kantor kita, di instansi-instansi di mana kita hidup, di mana kita bekerja. Mau kemanakah seluruh keistimewaan, seluruh pangkat dan jabatan yang kita punya ini kita arahkan bagi masa depan bersama kita. Visi itu yang pertama dikatakan oleh Yesus. Yesus melakukan tata cara pembasuhan kaki ini bukan tiba saat, tiba akal. Malam tidur mimpi, bangun bikin. Bukan. Tapi dia tahu. Dikatakan Yesus tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Dan apa yang terjadi pada dirinya itu adalah apa yang telah dia perbuat. Hasil buah dari apa yang telah dia lakukan sepanjang hidupnya. Maka yang pertama yang muncul dari pembacaan kita Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20 ini. Setiap orang Kristen hidup dengan visi melihat masa depan. Susah. Gampang dibilang, tapi susah dilakukan. Mengapa? Karena seringkali hidup kita selalu saja masih terikat dengan masa lalu kita. Anak-anak muda bilang, saying move on. Hidup dengan cerita-cerita masa lalu. Bernostalgia. Dulu katong di Ambon nih, katong pun hidup begini. Dulu katong bisa duduk sebagai pejabat-pejabat di kantor gubernur, di kantor wali kota. Dulu begini, dulu begitu. Tapi kita tidak lagi mempunyai visi untuk melihat lalu 10 tahun ke depan, di manakah kita? Dan perjalanan 10 tahun, 20 tahun, bahkan 50 tahun ke depan bukanlah cermin yang kita lihat untuk diri kita sendiri. Karena cermin itu ada pada setiap orang yang menceritakan siapakah orang Kristen di kota Ambon ini. Terlepas dari apapun pekerjaan Anda, terlepas dari apapun pangkat dan jabatan Anda, tapi orang melihat siapakah kita sebagai orang Kristen. Visi apa yang mau dipakai oleh orang Kristen untuk membangun negeri ini? Bukan hanya membangun keluarga, bukan hanya membangun jemaat, bukan hanya membangun gereja, tapi membangun masyarakat dan membangun negeri ini.
maka visi menjadi penting. Tapi visi yang seperti apa? Mari kita lihat bagian yang kedua. Bagian yang kedua, dengan visi yang Yesus katakan dia tahu apa yang dia akan alami. Yesus bilang sampai di sini, tapi beta punya pekerjaan, tidak boleh berhenti sampai di sini. Beta pun hidup mungkin akan berhenti sampai di sini. Tapi beta punya karya, beta punya pelayanan, tidak boleh berhenti di sini. Dan Yesus ingin meninggalkan satu legacy, satu warisan. Warisan itu apa? Yesus mengambil kain lenan, mengikatkannya di pinggangnya. Dia mengambil air dan menaruhnya di dalam basi. Dan kemudian dia menyuruh murid-muridnya untuk duduk. Dan dia duduk membasuh kaki murid-muridnya. Apa legasinya? Keteladanan dan kepemimpinan. Keteladanan sebagai apa? Keteladanan sebagai pelayan. Tapi juga keteladanan sebagai pemimpin. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tapi hari ini kadang-kadang kita sulit untuk mendapatkan dua hal ini dalam satu figur. Siapa yang mau jadi pelayan, siapa yang mau jadi pemimpin. Ada yang sudah rasa diri pemimpin, tidak mau jadi pelayan. Ada yang merasa diri pelayan, kemudian minder dan tidak mau mengajukan dirinya menjadi pemimpin. Tapi hari ini, Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 20 mengatakan kepada kita bahwa Yesus meninggalkan legacy, dan legacy itu kita terima sebagai gereja, sebagai jemaat, sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang masih mengaku sebagai murid-murid Kristus, yaitu keteladanan sebagai pelayan dan keteladanan sebagai pemimpin. Apa kuncinya? Kuncinya adalah inisiatif untuk mengambil tindakan merendahkan diri untuk melayani. Ina ama saudara sekalian, itulah kunci karakter yang sulit untuk kita dapatkan saat ini. Ketika kita berada bersama-sama dalam kehidupan kita, setiap hari kita bisa melihat bahwa seringkali orang silau dengan jabatan, seringkali orang silau dengan pangkat yang dia punya. Dan dia merasa, saya bukan pelayan. Saya adalah bos. Demikian pula dengan yang lain. Dia bisa mengatakan, Anda bukan pemimpin, Anda adalah pelayan. Anda adalah jongos, Anda adalah kacung. Dan karena itu Anda tidak layak untuk duduk bersama-sama dengan saya. Hari ini Yesus mengatakan bahwa dia guru dan Tuhan. Di dalam Yohanes disebutkan, aku guru dan Tuhan. Dua hal yang luar biasa, guru dan Tuhan. Tapi dia duduk, jongkok, membungkukkan badannya, dan membasuh kaki murid-muridnya. Itulah legacy, itulah warisan yang oleh gereja di sepanjang masa, di sepanjang abad. Kita mengkhotbahkan itu. Kita menceritakan itu. Cukupkah dengan menceritakan dan mengkhotbahkan itu? Tidak. Maka Yesus kemudian kita mendapatkan pelajaran yang ketiga, yaitu legasi keteladanan sebagai pelayan dan pemimpin itu tidak dia ceritakan, tidak dia khotbahkan, dan kemudian hanya menjadi kata-kata yang kosong. Tetapi bagian yang ketiga, Yesus bertindak. Yesus melakukannya. Dia tidak menyuruh Simon cuci kaki dulu. Dia tidak menyuruh murid-muridnya untuk duduk dan cuci kakimu sendiri-sendiri supaya bersih. Tapi Yesus mengambil kain lenan itu sendiri dan membersihkan. Tapi kemudian ini ama saudara sekalian, yang penting adalah setelah selesai melakukan itu, dia menjadi pelayan. Pada bagian yang kedua ayat 12, kemudian Yesus mengambil peran sebagai guru dan dia bertanya, yang beta subiki, aledong mengerti akang seperti apa? Apa maknanya? Apa artinya? Yesus tidak hanya memperlihatkan apa yang dia lakukan, tapi dia mau setiap orang, setiap muridnya juga belajar. Dan itulah yang kemudian menjadi tradisi, warisan dari masa ke masa di sepanjang sejarah sampai pada masa di mana kita saat ini. Kata kuncinya adalah
Yesus melakukan kaderisasi. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia meninggalkan ajarannya, dia bertindak, tetapi dia mau supaya murid-muridnya melanjutkannya. Dia tidak mau murid-muridnya hanya menyimpannya untuk dirinya sendiri. Menjadi orang Kristen bukan menjadi orang Kristen yang tahu tentang Yesus dan hanya untuk dirinya sendiri. Kita memuji Tuhan bukan hanya untuk menyenangkan hati kita, bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang diberkati. Tapi Yesus mengatakan, pergi dan lakukan apa yang beta su ajar, apa yang beta suka setuju itu. Bikin akang, lakukan akang. Maka Yohanes pasal 13 ayat 1-20 ini mengunci 3 prinsip: visi, keteladanan, dan kepemimpinan, tapi juga kaderisasi. Ini nama saudara sekalian, 3 kunci inilah yang akan menjadi cermin for ketong semua sebagai keluarga, sebagai jemaat, sebagai gereja, dan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat kita. Kemanakah seluruh arah kehidupan kita bersama ini mau dilanjutkan? Jangan lupa, kita hidup di satu negara. Kita punya pekerjaan, kita punya profesi, kita punya jabatan. Kita terikat oleh aturan-aturan di dalam negara, dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Dan karena itulah, memahami visi Allah dalam keteladanan kepemimpinan sebagai pelayanan pemimpin itu bukanlah sesuatu yang tiba saat, tiba akal. Tapi dia dibentuk di dalam satu proses yang panjang. Dan karena itulah kita menjadi jemaat. Kita menjadi murid Kristus. Kita duduk bersama-sama pada setiap hari Minggu. Bukan sekedar untuk menghabiskan waktu karena tidak ada pekerjaan di rumah. Lalu kita datang ke gereja. Tapi kita mau agar supaya setiap minggu kita selalu mengalami refresh. Apa sebenarnya yang Tuhan mau untuk beta bikin dalam beta pun hidup? Apa sebenarnya Tuhan mau untuk beta bikin untuk beta pun keluarga? Apa sebenarnya Tuhan mau untuk beta bikin dalam beta pun pekerjaan? Apa sebenarnya Tuhan mau untuk beta bikin di dalam kehidupan beta sebagai satu masyarakat? Sebab kita adalah gereja-gereja yang Tuhan tempatkan di bumi ini. Gereja-gereja yang Tuhan tempatkan di Provinsi Maluku, di Kota Ambon, di Indonesia. Bukan untuk sekedar menghabiskan umur kita. Tapi dengan satu visi, bahwa kita akan menjadi kader-kader murid Kristus yang menampilkan apa artinya menjadi seorang pemimpin yang melayani dan menjadi seorang pelayan dengan jiwa kepemimpinan. 2 hal yang tidak boleh dilepaskan dalam kehidupan dan karakter kita. Dan itulah yang akan menjadi kunci bagi kita untuk menjalani usbu yang baru, bahkan mempersiapkan diri untuk menyambut perjamuan kudus yang akan datang. Perjamuan kudus bukan lagi sebuah ritual, tapi perjamuan kudus adalah visi. Visi untuk kita bersama-sama membangun kehidupan kita di dalam kerendahan hati kita. Kita berhadapan dengan berbagai macam tantangan. Dan hari-hari ini, beta rasa katong semua sudah menyadari bahwa katong akan diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Masing-masing orang punya pilihannya. Masing-masing orang punya jagoannya. Tapi jangan lupa bahwa menjadi warga negara Indonesia bukan sekedar merayakan ritual pemilu, pilpres, pileg 5 tahunan untuk memilih orang-orang yang kita percayakan menjadi pemimpin. Tapi menjadi warga negara Indonesia juga adalah turut bertanggung jawab bahwa perjalanan kita sebagai masyarakat, perjalanan kita sebagai bangsa, perjalanan kita sebagai gereja di Indonesia akan turut diperhitungkan untuk menentukan kemanakah arah kita menjadi Indonesia ke depan. Dan karena itulah maka ini Bapak Saudara sekalian, di dalam panggilan kita, sebagai apapun kita, dimanapun kita bekerja, kita melayani, kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dengan satu visi ke depan. Yang kita lakukan ini bukan untuk sekarang, tetapi untuk masa depan. Siapakah masa depan itu? Masa depan itu bukan apa? Masa depan itu bukan waktu, tapi masa depan itu adalah siapa? Siapakah masa depan? Masa depan itu adalah
anak-anak kita. Maka tugas terberat bagi kita sekarang sebagai orang-orang Kristen adalah menciptakan kader-kader murid Kristus yang handal, yang berkarakter, yang sejati, yang tangguh. Bukan padede, bukan peminta-minta, tetapi menjadi seorang murid Kristus yang andal, tangguh, dan percaya diri. Dan di manakah kuncinya? Kuncinya ada pada setiap keluarga. Karena itu, anak-anak kita adalah masa depan gereja ini. Bentuk mereka dengan kepercayaan diri, supaya mereka menjadi pemimpin yang percaya diri. Bentuk mereka supaya mereka terdidik dengan baik, agar supaya mereka tahu bahwa Tuhan memberikan otak kepada mereka, bukan hanya untuk diisi dengan hal-hal yang sia-sia, tapi diisi dengan pengetahuan. Sebab masa depan adalah masa depan yang akan diperebutkan oleh orang-orang yang berpengetahuan. Dan gereja punya tugas, punya tanggung jawab bukan hanya mengisi kerohanian, tapi juga mengisi isi otak kita. Sebab hanya dengan spiritualitas dan rasionalitas, ketika keduanya bergabung, keduanya akan menjadi visi. Kita tahu kita melakukannya bukan sekedar kita pintar, tapi karena Tuhan memanggil kita untuk melakukannya. Kita tahu kita melakukannya bukan semata-mata katong sombayang lalu Tuhan kasih kesempatan bagi kita, tapi karena kita tahu memikirkannya secara rasional. Maka dua hal inilah yang akan menjadi kekuatan bagi kita, dan Yesus memperlihatkan itu. Yesus tidak menyuruh murid-muridnya berdoa saja, tapi Yesus bilang, lihat, amati, pahami yang beta bikin. Supaya apa? Supaya ale dong melanjutkannya kepada yang lain. Terus menerus menjadi tradisi pendidikan yang berlangsung dari waktu ke waktu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, siapapun Anda sudah ditetapkan dalam meterai keselamatan Allah. Dan tanggung jawab Anda, tanggung jawab kita adalah meterai keselamatan Allah itu bukan untuk kita simpan di dalam kamar-kamar hati pribadi kita. Tapi meterai Allah itu Tuhan mau diperlihatkan sebagai murid-murid Kristus yang mempunyai karakter pelayan dan kepemimpinan yang hebat. Anda tunjukkan itu di tempat-tempat di mana Anda berada. Siapapun Anda, ASN, anggota TNI, anggota kepolisian, siapapun Anda, Tuhan tidak pandang pangkat Anda, Tuhan tidak pandang seragam Anda, tapi Tuhan mau lihat kalau Anda masih mengaku sebagai murid Kristus, apa visi Anda untuk membangun dan menyatakan Kristus adalah juru selamat, Kristus adalah sumber keselamatan. Dan itulah misi yang harus kita lanjutkan dengan berbagai macam cara. Dan cara itu bukan sekedar mengatakan haleluya dan shalom, tetapi Yesus mengatakan, lakukan. Ambil kain lenan, ikat dan basuh kaki setiap orang. Maka kau sedang menyiapkan generasi-generasi pelayan dan pemimpin yang tahu artinya menjadi seorang pemimpin. Bukan menjadi pemimpin karbitan, bukan menjadi pelayan asal-asalan, tapi menjadi pelayan yang tahu bahwa kalau saya Tuhan tempatkan sebagai pemimpin dalam jabatan yang saya pegang, yang diberikan kepada saya tahu ini adalah panggilan Allah dan visi Allah untuk mempersiapkan kader-kader. Dan tagal itu, hari ini beta mau bilang, sebenarnya Yohanes pasal 13 ayat 1-20 mengatakan, barenti dengan moto ikang makang ikang. Barenti dengan satu naik, satu tarik, turun. Tapi visi ke depan adalah visi siapapun dia. Ketika dia berada bersama-sama di dalam arak-arakan sebagai murid Kristus, maka tugas kita untuk menopang, untuk mendorong, untuk mengatakan bahwa gereja ini sudah mempersiapkan pemimpin-pemimpin, bukan hanya di dalam gereja, tapi juga di kampus, di dalam masyarakat, di instansi-instansi pemerintahan. Gereja ini sudah mempersiapkan kader-kader yang terbaik. Dan karena itu kita menopang bersama-sama. Itulah inti dari pembasuhan kaki yang dilakukan
oleh Yesus. Kekuasaan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kekuasaan yang menghidupkan, bukan kekuasaan yang menghancurkan, mematikan, menggilas orang lain, tetapi menghidupkan. Sebab kita akan menjadi gereja yang mempersiapkan kader-kader bagi keberlanjutan hidup kita sebagai gereja dan murid-murid Kristus. Tuhan memberkati kita semua dalam keluarga, dalam hidup, pekerjaan, sepanjang usbu yang akan berlangsung. Dalam kerendahan hati, kita akan membuka hidup kita untuk menerima berkat-berkat Allah. Dan Tuhan memilih saudara untuk menjadi pemimpin dan pelayan dalam hidup Anda masing-masing. Amin. Pimpin aku dengan senang sepanjang jalanmu. Berilah agar ku menang meniru contohmu. Meniru contohmu, meniru contohmu. Jinak tetapi rendah meniru contohmu. Makin jiwaku lemah, kau sayang beri teguh. Dan jika aku berlelah, kau dengar keluhku. Beri kuatmu lebih-lebih kepada hamba-Mu. Mengiring di kau awasi, meniru contohmu. Meniru contohmu, meniru contohmu. Jinak tetapi rendah meniru contohmu. Kita persilahkan ketemu semua berdiri. Mari bersama-sama dengan semua orang percaya di sepanjang masa dan segala tempat kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk.
Persembahan pujian oleh Nona Atira Salhuteru, disilahkan. Selamat pagi semua, Shalom. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk memberikan persembahan syukur. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepada-Nya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Jemaat, sambil persembahan diberikan, kita puji Tuhan dan menyanyi dari 2 Sahabat Lama nomor 181 dan 165 pada ayat yang pertama dan seterusnya. Thank you.
Yesus, ku dapat sobatku yang terkasih di antara sangsaan. Dan bakung yang di lembah, yaitu Tuhanku yang beri ampun dari kesalahan. Di
Jemaat, mari kita berdoa bersama-sama. Semua yang kami terima asalnya daripadamu. Ya Allah, semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami untuk hidup mengalir kasih dan berkat bagi semua ciptaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dua lagu akan dikumandangkan oleh Shirei Hakodes Choir. Silakan. Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Kami akan membawakan dua lagu, Come and Stay My Lord dan Didn't My Lord Deliver Daniel. Come and Stay My Lord, datang dan tinggal di hatiku, datang dan tinggal di jiwaku, datang dan tinggal di hidupku Tuhan. Kau adalah Tuhan penuntun hidup, Kau adalah kekuatanku. Aku siapkan hatiku, datang dan tinggallah. Didn't my Lord deliver Daniel? Bukankah Tuhan melepaskan Daniel? Bukankah Tuhan mengantarkan Daniel? Lalu mengapa tidak setiap orang? Allah membebaskan Daniel dari gua singa, Yunus dari perut ikan, dan anak-anak Ibrani dari perapian yang menyala-nyala. Kalau Allah menolong Daniel, Allah juga pasti menolong kita. Come and Stay My Lord, Didn't My Lord Deliver Daniel oleh Shirei Hakodes Choir.
Didn't my Lord deliver Daniel? Then why not every man? Didn't my Lord deliver Daniel? Deliver Daniel, deliver Daniel. Didn't my Lord deliver Daniel? And why not every man? Didn't my Lord deliver Daniel? Deliver Daniel, deliver Daniel. Didn't my Lord deliver Daniel? And why not every man? He delivered Daniel from the lion's den, Jonah from the belly of the whale, and the Hebrew children from the fiery furnace. And why not every man? Didn't my Lord deliver Daniel? Deliver Daniel, deliver Daniel. Didn't my Lord deliver Daniel? And why not every man? The wind blows and the wind blows, it blows like the judgment day. And every bush of that never did pray will be glad to pray that day. Didn't my Lord deliver Daniel? Deliver Daniel, deliver Daniel. Didn't my Lord deliver Daniel? And why not every man? I set my foot on the gospel ship, and the ship it began to shell. It landed me over a dead shore, and I never come back anymore. Didn't my Lord deliver Daniel? Deliver Daniel, deliver Daniel. Didn't my Lord deliver Daniel? And why not every man? Didn't my Lord deliver Daniel? Deliver Daniel, deliver Daniel. Didn't my Lord deliver Daniel? From the lion's den, and Jonah from the belly of the whale, and the Hebrew children from the fiery furnace. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudari anggota jemaat yang rindu memuliakan Tuhan dalam perjamuan asa yang kudus pada tanggal 1 Oktober 2023, dipersilahkan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan hadirat Allah yang kudus keempat pertanyaan ini. Yang pertama, adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Kedua, adakah dengan segenap hati saudara-saudara percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali akan diri kita? Yang ketiga, adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, sudahlah Ia mengaruniakan kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Yang keempat, adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus
agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman, dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar, sebagaimana patut bagi segala orang percaya. Apakah jawabmu? Tuhan mendengarkan jawaban saudara-saudari dan Tuhan menyambut saudara-saudari dalam perjamuan asa yang kudus pada waktunya nanti. Silakan duduk kembali. Bersama-sama kita satukan hati dalam doa. Ketika raga kami berada bersama di dalam kebaktian ini Tuhan, bersama-sama sebagai murid-murid Kristus, kami percaya bahwa apa yang telah kami nikmati, apa yang telah Tuhan berikan dengan berbagai macam berkat yang tidak mampu kami hitung satu demi satu, itu adalah tanda kebaikan Tuhan kepada kami. Ketika raga kami berada bersama-sama dalam kebaktian ini ya Tuhan, kami tahu bahwa kami membawa pengalaman-pengalaman iman kami di sepanjang hari-hari yang telah kami lewati, di sepanjang minggu-minggu yang telah kami lewati, bahkan tahun-tahun yang telah kami lewati. Dan keberadaan kami pada saat ini adalah bukti, tanda kasih karunia Allah bagi kami. Tetapi pada saat ini pula kami sadar Tuhan, bahwa kami tidak hanya melihat hari-hari yang telah kami lewati. Tuhan juga sedang mengarahkan kami untuk melihat dan menata kehidupan kami di hari-hari yang akan datang. Minggu yang akan datang sudah terbentang di hadapan kami. Hari-hari yang akan kami lewati sudah kami rencanakan dalam kemampuan kami sebagai manusia. Tetapi di atas dasar seluruh perencanaan itu, kami sadar dan kami percaya bahwa Tuhan mempersiapkan apa yang menjadi bagian kami, dan Tuhan juga akan melakukan apa yang menjadi bagian dari Tuhan. Karena itu Tuhan, izinkan kami untuk melewati hari-hari di minggu yang akan datang dengan penuh kerendahan hati, agar kami tidak diikat oleh kesombongan-kesombongan kami atas apa yang telah kami miliki, atas apa yang telah kami dapatkan di masa yang lalu. Karena semuanya bisa saja berlalu di saat-saat yang akan datang. Tuhan berikan kepada kami kerendahan hati untuk sungguh-sungguh menjalani hidup seperti yang Tuhan telah tanamkan sebagai meterai kehidupan, menjadi pelayan dan pemimpin dalam kehidupan kami. Untuk semua tugas, tanggung jawab, dan peran yang Tuhan berikan, Tuhan berikan hikmat kepada kami, agar kami tidak menepuk dada kami dengan semua itu. Tapi kami menjalankannya dengan sungguh-sungguh melihat bahwa ada rencana Tuhan pada setiap pekerjaan, pada setiap jabatan, pada setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Melihat masa depan kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, maupun juga sebagai persekutuan jemaat dan bagian dari masyarakat di Kota Ambon, di Provinsi Maluku, maupun juga sebagai bagian dari masyarakat kewargaan Indonesia. Kami mohon penyertaan-Mu agar hari-hari yang akan kami lewati menjadi hari-hari yang dipenuhi oleh sukacita di tengah berbagai masalah dan tantangan yang harus kami hadapi. Kami mohon kekuatan dari Tuhan agar supaya hari-hari yang kami lewati dengan tugas dan tanggung jawab yang kami harus pikul menjadi hari-hari yang penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Sebab Tuhan memberikan itu sebagai tanda keselamatan yang telah Tuhan nyatakan melalui karya Kristus hingga di atas kayu salib. Kami mohon biarlah berkat-Mu melimpah dalam hidup kami secara pribadi, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami sebagai keluarga, berkat-Mu melimpah dalam apa yang kami lakukan di tempat-tempat pekerjaan, di tempat-tempat di mana Tuhan mempercayakan kami untuk melakukan seluruh pekerjaan dan tanggung jawab tersebut.
Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak kami dalam seluruh pertumbuhan mereka, dalam seluruh jenjang pendidikan yang sedang mereka geluti pada saat ini. Kami mohon biarlah dengan hikmat Tuhan kami sebagai orang tua dapat mendampingi mereka, dapat memandu perjalanan hidup mereka, sampai pada waktunya mereka menjadi anak-anak yang mandiri, kader-kader Kristus yang mandiri, yang tahu bagaimana menempatkan hidup dan diri mereka sebagai murid-murid Kristus di mana saja Tuhan menempatkan mereka untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang luar biasa bagi gereja, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, maupun bagi seluruh umat manusia. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan, agar di dalam tugas dan tanggung jawab kami dapat menyatakan kasih Kristus itu tetap hidup dan mengarahkan perjalanan hidup kami dari waktu ke waktu. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Gereja Protestan Maluku yang tersebar di 34 klasis, 770 jemaat di Maluku Utara dan Maluku, sampai Maluku Barat Daya. Tuhan menyertai jemaat-jemaat Gereja Protestan Maluku agar jemaat-jemaat GPM dapat melakukan pelayanan mereka bagi pengembangan kehidupan jemaat dan juga pengembangan kehidupan masyarakat. Dan jemaat-jemaat kami tidak hanya menjadi jemaat yang hidup bagi dirinya sendiri, tapi juga berbagi kehidupan dengan banyak orang, dengan banyak agama, dengan banyak masyarakat dari berbagai macam latar belakang etnis dan pendidikan serta latar belakang ekonomi. Kami mohon ya Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin gereja ini, agar mereka sungguh-sungguh taat, mereka sungguh-sungguh meneladani Kristus, sebagaimana yang telah kami pelajari dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Mereka benar-benar menjadi pelayan yang memperlihatkan karakter kepemimpinan, dan mereka menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh tahu apa artinya menjadi seorang pelayan. Kami berdoa juga Tuhan bagi para pemimpin bangsa dan negara kami pada setiap jenjang kepemimpinan, dari tingkat nasional, provinsi, kota, kabupaten, sampai pada tingkat-tingkat desa atau negeri. Tuhan menyertai dan Tuhan memberikan hikmat agar mereka sungguh-sungguh menjalankan seluruh kewenangan yang diberikan kepada mereka dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan. Mereka tidak bermain-main dengan kewenangan yang mereka miliki, karena di atas pundak dan kewenangan mereka ada nasib begitu banyak orang yang harus mereka pimpin. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan, agar dalam minggu-minggu yang akan kami lewati ini, kami sungguh-sungguh terarah untuk melihat apa arti menjadi seorang murid Kristus yang belajar dari karya keteladanan Kristus yang memberikan hidupnya sampai di atas kayu salib. Biarlah persiapan kami untuk menghadapi, menjalani perjamuan kudus yang akan datang tidak hanya menjadi sekadar ritual-ritual yang basi dan penuh dengan omong kosong, tapi sungguh-sungguh Tuhan, kami menghayati pengorbanan Kristus, dan kami tahu pengorbanan Kristus itulah yang menyelamatkan kami, dan dengan pengorbanan itu pula kami belajar bagaimana menjadi tanda keselamatan Allah bagi banyak orang. Syukur kepadamu ya Allah, dalam kerendahan hati kami berdoa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan keselamatan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita persilahkan ketemu semua berdiri.
saudaraku yang terkasih, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu terimalah janji penyertaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin, amin, amin. Amin. Silakan duduk, kita masuk dalam saat teduh pribadi. Selamat memasuki usbu yang baru dengan limpahan berkat Tuhan. Shalom. Banyak